selain kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Peristiwa tersebut adalah penaklukan Makkah Al-Mukarramah, penaklukan kota Makkah. Bayangkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengawali dakwanya di Makkah. Setelah berusaha dengan keras menjadikan Makkah sebagai pusat dakwah di sana, sebagai pusat kekuatan umat Islam, dan setelah berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil, dan bahkan Rasulullah SAW terpaksa harus meninggalkan Makkah dengan kekuatan yang masih ratusan orang saat itu. Kemudian bahkan keluarnya dari Makkah pun dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi kemudian kita menyaksikan bahwa kurang lebih sekitar 10 tahun sampai 12 tahun dari peristiwa hijrah tersebut, Rasulullah SAW balik ke Makkah dengan kekuatan yang besar dan menaklukkan Makkah. Maka ini adalah kemenangan yang kalau diukur dari semua kemenangan-kemenangan sebelumnya, ini adalah kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang paling melegakan bagi kaum muslimin. Apalagi ditambah dengan ini bukan sekedar penaklukan sebagaimana penaklukan Khaybar, yang ketika penaklukan Khaybar bahwa kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, harta yang banyak. Tetapi penaklukan Makkah ini, kaum muslimin saat itu maka mengambil alih simbol agama samawi yang saat itu ada di tangan orang-orang musyrikin dan dijadikan pusat kegiatan peribadatan musyrik mereka, dipenuhi dengan berhala-berhala. Maka dikembalikan lagi Al-Ka'bah, Masjidil Haram, yang saat itu dipenuhi dengan berhala, dan padahal itu adalah didirikan dari bapaknya para anbiya, didirikan oleh yang mengajarkan tauhid, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nah, kemudian ini diambil kembali oleh kaum muslimin dan kemudian dijadikan lagi menjadi pusat penyebaran agama tauhid. Ini sesuatu peristiwa besar yang luar biasa. Peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa Fathul Makkah, pembebasan Makkah atau penaklukan Makkah. Bagaimana cerita hal ini? Bagaimana kejadian sampai penaklukan Makkah ini? Kita masih teringat bahwa sebelumnya Rasulullah SAW datang bersama kaum muslimin untuk melakukan umrah. Kemudian ditolak oleh orang-orang Quraisy saat itu, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setahun setelahnya baru Rasulullah SAW melakukan perjalanan untuk umrah. Pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bersepakat dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak akan saling menyerang. Dan di antara kesepakatan tersebut juga di antaranya adalah masing-masing tidak menyerang dan tidak menyerang sekutu-sekutu dari masing-masing pihak. Jadi misalkan orang Quraisy memiliki perjanjian sekutu dengan suku ini, maka kaum muslimin tidak menyerang orang Quraisy dan juga tidak menyerang suku tersebut yang menjadi sekutu dari orang Quraisy. Demikian juga sebaliknya, orang kafir Quraisy dia tidak dibolehkan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, dan tidak dibolehkan juga menyerang orang-orang yang suku-suku yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW sebagai sekutu kaum muslimin. Ini adalah perjanjiannya. Maka apabila dilanggar, maka sama saja terjadi pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Nah, di sini yang pertama kali membatalkan adalah orang-orang kafir Quraisy. Pada sebuah peristiwa di mana ketika terjadi peperangan antara Bani Malik. Bani Malik ini adalah terjadi peperangan antara Bani Bakar. Bani Bakar ini adalah sekutu dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka berperang dengan Khuza'ah. Khuza'ah ini adalah sekutu dari kaum muslimin.
Nah, ketika terjadi peperangan antara Bani Malik dan Khuza'ah, maka orang-orang kafir Quraisy membantu Bani Bakar tadi. Bani Bakar disuplai dengan senjata, Bani Bakar disuplai dengan kuda-kuda perang. Nah, kemudian Bani Bakar ini mengalahkan Khuza'ah, dan bahkan kemudian orang-orang Khuza'ah di antara mereka kemudian melarikan diri ke dalam Makkah, dan mereka mengatakan, kami sekarang di tempat tanah haram, janganlah kalian membunuh kami. Tapi itu pun kemudian kata orang-orang Quraisy, tidak ada lagi tanah haram bagi kalian. Itu dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang Khuza'ah. Nah, sebagian dari orang Khuza'ah itu berhasil melarikan diri dan kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan kemudian langsung memberikan surat pengumuman perang kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kalian telah membatalkan perjanjian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kami mengumumkan perang bagi kalian. Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang bukanlah kekuatan beberapa tahun yang lalu. Kekuatan yang ada sekarang ini bukan kekuatan ketika melakukan Hudaybiyah, tapi kekuatan yang ada di Madinah sekarang telah tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Karena ketika Rasulullah SAW sudah mengamankan kaum muslimin dari orang-orang kafir Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah, kemudian Rasulullah SAW membereskan musuh terdekat terakhir dari kalangan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, dikalahkan, ya. Dan penaklukan Khaybar ini membuat suplai logistik ke Madinah, ya. Ekonomi Madinah menjadi luar biasa, bangkit kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW berkonsentrasi mengirim syariah ke sekitar Madinah, ya, kepada suku-suku kecil yang ada di sana yang masih melawan ditaklukkan, ya. Kemudian mereka yang tidak melawan dilakukan dakwah kepada mereka, sehingga masuk Islam dalam jumlah besar-besaran di Jazirah Arab itu. Mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga kekuatan ini jadi kekuatan yang besar. Setiap suku yang masuk Islam artinya apa? Artinya suplai jumlah prajurit, artinya suplai kuda perang, artinya suplai persenjataan. Setiap suku yang ditaklukkan maka dia menjadi satu batalion, menjadi satu brigade dan seterusnya, seperti itu. Dan itu terus bergabung sama, sehingga terjadi Masya Allah pertumbuhan kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian dalam kondisi seperti inilah Rasulullah SAW mengumumkan perang kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah, sehingga orang kafir pun mereka juga menyadari kekuatan Rasulullah SAW. Maka mereka mencoba untuk membujuk Rasulullah SAW agar tidak membatalkan perjanjian. Maka yang menjadi duta dari orang-orang kafir Quraisy saat itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam, karena nanti Abu Sufyan akan masuk ke dalam Islam dan menjadi salah satu sahabat yang mulia. Saat itu Abu Sufyan datang ke Madinah, kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membatalkan perjanjian tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya, tidak mau menanggapi Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan datang menemui sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat senior, menemui Abu Bakar, menemui Umar, menemui Utsman, menemui Ali, agar bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan Rasulullah SAW dan membujuk Rasulullah SAW. Itu pun kemudian ditolak oleh para sahabat. Para sahabat tidak mau. Bagaimana mereka akan melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri tidak mau menerimanya, sehingga gagal Abu Sufyan. Sampai kemudian Abu Sufyan pergi ke rumah anak beliau yang menjadi istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Datang ke rumahnya. Ada kisah yang menarik. Ketika Abu Sufyan sampai masuk ke rumah anaknya tersebut yang menjadi istri Rasulullah SAW, saat itu Abu Sufyan akan duduk
di atas tikar, ketika akan duduk langsung ditarik tikar itu oleh anaknya, sehingga harus duduk di mana? Duduk di tanah. Abu Sufyan heran, kata Abu Sufyan, wahai anakku, kamu tarik tikar ini karena kamu menghargai aku, gak boleh duduk di atas tikar yang lusuh, yang jelek ini, ya. Karena rumah Rasulullah sederhana, tikarnya pun tikar sederhana, bukan permadani yang baik, dan bukan seperti itu. Kamu menghargai aku sehingga kamu gak mau aku duduk di atas tikar yang jelek ini, atau kamu memuliakan permadani ini, tikar ini, supaya aku gak duduk di atasnya? Mana yang benar, yang mana ini? Kata bapaknya, kata anaknya, sesungguhnya aku memuliakan tikar ini agar gak kamu duduki. Wah. Kata anaknya seperti itu. Kenapa ya wahai anakku? Ketahuilah bahwa ini adalah tikarnya Rasulullah SAW, yang Rasulullah duduk di sini. Adapun engkau adalah orang yang musyrik, yang najis. Kata anaknya, engkau adalah orang yang musyrik dan najis. Maksud najis di sini bukanlah makna najis dalam arti najis makna yang sesungguhnya. Artinya kalau kita bersentuhan dengan orang kafir kemudian langsung kita cuci tangan kita dengan air gitu, basuh, ya, bukan seperti itu, ya. Atau bersentuhan dengan orang kafir kemudian batal wudhu, bukan begitu. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi najis dalam arti apa? Bahwa sesungguhnya asyirik itu adalah najis, syirik itu adalah kotor, orang musyrik itu adalah kotor, dalam makna apa? Makna kias, bukan makna yang sesungguhnya. Ya. Masya Allah, kita lihat bagaimana istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ketika dihadapkan bagaimana dia dengan suaminya atau dengan ayahnya, dan suaminya musyrik, ayahnya muslim, dan suaminya datang sebagai utusan orang yang memerangi kaum muslimin, maka disinilah kita melihat sikap wala wal bara, mendudukkan sikap wala wal bara, yaitu sikap loyalitas kepada keimanan, loyalitas kepada pemimpin muslim, loyalitas kepada din, dibandingkan loyalitas kepada kekafiran walaupun ayahnya sendiri. Nah, prinsip wala wal bara ini adalah prinsip akidah dalam Islam. Prinsip dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran, persoalan yang paling banyak dibahas setelah membahas masalah tauhid dan syirik, persoalan kedua yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran itu persoalan wala wal bara. Persoalan kepada siapa kita menunjukkan loyalitas kita, kepada siapa kita siap berkorban, kepada siapa ya kita membela, dan kepada siapa kita bermusuhan. Itu wala wal bara. Karena permusuhan dan cinta dalam Islam itu diatur. Ini persoalan terbesar, dan ini persoalan akidah. Mau pakai sorbannya sebesar apapun, mau gelarnya apapun, mau kiai, mau habib, mau apa, tapi kalau wala wal baroknya nggak jelas, maka cacat akidah, cacat dalam persoalan yang besar dalam Islam. Ya, kalau sampai dia lebih memihak kepada pihak-pihak yang memusuh Islam, walaupun kiai, walaupun apapun, dan dia mengorbankan kepentingan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang cacat akidahnya. Ya. Dan di sini kita melihat bagaimana contoh yang diberikan oleh Ummu Habibah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mempraktekkan akidah wala wal bara tersebut. Kemudian pulanglah Abu Sufyan dengan misi yang gagal, nggak berhasil. Nah, sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berazam kuat menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Mekah, menaklukkan Mekah. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat? Nah, ini kita sekali lagi melihat persis sama dengan kejadian-kejadian yang dahulu. Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemenangan, dijamin bahwa akan mendapatkan bantuan dan seterusnya. Tetapi ada satu sunnah yang selalu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi contoh bagi kita, yaitu apa?
sunnah menyiapkan semua sebab kemenangan, menghadirkan sebab kemenangan. Tidak hanya kemudian tawakal, insya Allah ditolong Allah, apa adanya berangkat, tetapi menyiapkan semua sebab kemenangan itu disiapkan. Salah satunya adalah yang pertama, strategi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin keberangkatan kaum muslimin ini tidak diketahui. Sebisa mungkin beritanya dilokalisir, tidak menyebar. Ya. Karena itu Rasulullah bahkan tidak mengabarkan rencana ini sampai kepada orang-orang terdekatnya. Gak dikabarkan Rasulullah. Rasulullah hanya meminta untuk menghimpun orang-orang, pasukan dan seterusnya. Tapi di awal Rasulullah tidak memberitakan akan kemana. Bahkan sahabat yang paling dekat Abu Bakar tidak mengetahuinya. Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahuinya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Abu Bakar sampai bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, kemudian Aisyah pun mengatakan, Rasulullah tidak pernah mengabarkan kepada aku, kata Aisyah. Jadi betul-betul Rasulullah SAW membuat perencanaan di awal itu tidak ada yang mengetahuinya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak menginginkan musuh mengetahuinya dan musuh bersiap-siap. Bisa jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar wah Rasulullah SAW akan menyerang, bisa jadi mereka akan menghubungi pihak-pihak luar untuk membantu mereka. Boleh jadi mereka menghubungi Romawi, boleh jadi mereka menghubungi Persia dan seterusnya begitu. Nah, akan terjadi pertempuran yang susah nantinya. Karena Rasulullah SAW kemudian menyembunyikan rencana tersebut. Kemudian bahkan apa? Rasulullah SAW membentuk sebuah pasukan kecil, dan Rasulullah SAW di pasukan ini dipimpin oleh Abu Qatadah. Ya. Disuruh oleh Rasulullah SAW pasukan ini pergi ke arah yang berlawanan dengan arah Mekah untuk melakukan seolah-olah dia melakukan inspeksi di jalanan dan melihat situasi, melakukan tugas intelijen di daerah situ. Nah, ketika Rasulullah SAW menugaskan itu ke sana, maka orang-orang akan menyangka apa? Bahwa nanti misi kita ke arah sana nanti. Padahal itu adalah arah yang justru bertolak belakang dengan arah ke Makkah. Nah, ini yang kedua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau seandainya di situ di Madinah saat itu ada orang-orang munafik yang mereka bekerja sama dengan orang kafir Quraisy dan mengabarkan kemana gerakan Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, oh tidak, Muhammad tidak lagi memikirkan Mekah karena dia sekarang mengirim pasukan yang ke arah kebaliknya. Sampai seperti itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan pasukan kecil tadi itu baru tahu dia bahwa misi itu hanya misi ini sesampai dia di sana. Sesampai dia di sana baru dia paham ternyata pasukan yang besar itu bergerak ke arah sebaliknya. Baru mereka diminta untuk menyusul ke sana. Itu strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mengirimkan mata-mata ke arah jalan ke arah Mekah. Dikirimkan ke sana mata-mata untuk mengumpulkan informasi bagaimana persiapan orang kafir Quraisy, apakah mereka sudah mendengar kabar dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW bergerak bersama pasukan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah mobilisasi pasukan terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jumlah mereka 10.000 orang. 10.000 orang. Ini bukan suatu jumlah yang kecil pada saat itu. Kalau kita ingat berapa mobilisasi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Masih ingat? Dengan mobilisasi besar-besaran mereka punya persiapan saat itu untuk perang. Jumlahnya tidak lebih dari 1.200 orang. Lebih. Kemudian berapa jumlah orang-orang kafir Quraisy? Mereka melakukan mobilisasi besar-besaran dalam perang Uhud. Dan mereka sudah meminta bantuan dari suku-suku sekitar karena ini untuk membalas kekalahan dalam perang Badar. Berapa jumlah mereka?
Yang mereka lakukan besar-besaran untuk membalas itu hanya 3.000 orang. Cuma 3.000 orang. Dan kaum muslimin ketika menghadapi peperangan Uhud dengan mobilisasi juga, jumlah mereka hanya 1.000. Tapi saat ini jumlah yang bergerak menaklukkan Mekah adalah 10.000 orang. Dan jangan bayangkan penduduk Makkah itu seperti sekarang ini. Makkah itu dulu hanya kecil, hanya di sekitar haram itu, sekitar Masjidil Haram, ya, desa-desa kecil di sekitar situ. Berapa jumlah penduduknya? Sekarang pasukan yang datang adalah 10.000 orang. Nah, pasukan ini kemudian berangkat. Ketika pasukan ini berangkat, ada sebuah kejadian. Kejadian ini kejadian kecil tapi memiliki makna untuk pelajaran buat kita. Ya, kejadian kecil tapi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat gara-gara kejadian kecil ini. Ada seorang sahabat sahabat utama, dan bahkan sahabat ini termasuk Ahlul Badr. Ahlul Badr kita tahu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini keimanan mereka ya tidak diragukan bahwa mereka itu bersih dari kemunafikan. Tetapi sahabat yang merupakan Ahlul Badr ini melakukan sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya. Bahkan bisa nilai perbuatan ini bisa menjadikan orang menjadi kafir. Sahabat tersebut bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam perjalanan menuju Mekah dengan jumlah yang besar ini, Hatib bin Abi Balta'ah agak hatinya kecil, risau. Apa yang dia pikirkan? Dia memiliki kerabat-kerabat yang ada di kota Makkah. Dan kebetulan Hatib bin Abi Balta'ah bukanlah dari kalangan pembesar, dan kerabatnya bukan dari orang-orang terpandang di Mekah. Yang dibayangkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, 10.000 pasukan akan masuk ke Mekah, terjadi peperangan dahsyat, terjadi pembunuhan, pembantaian. Itu yang dibayangkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga dia memikirkan bagaimana nasib kerabat saya nanti ini di sana. Apalagi mereka ini bukanlah orang-orang kuat, mereka orang-orang lemah yang tidak punya pelindung. Maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menuliskan surat kepada kerabatnya secara rahasia, tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Surat itu meminta mereka bersiap-siap, entah keluar dari Makkah atau apa, pokoknya bersiap-siap bahwa ini akan ada serangan besar dari Rasulullah. Ini adalah peristiwa yang fatal di dunia militer. Ini berarti apa? Membocorkan rahasia. Ini kan Rasulullah saja keluarnya rahasia, mengacaukan informasi musuh supaya musuh tidak melihat gerakan mereka. Kok ini ada yang membocorkan? Maka apa yang akan terjadi? Ketika surat ini sampai di Mekah, bisa jadi tersebar berita di Mekah semuanya. Ini bahaya buat strategi kaum muslimin. Saat itu Hatib bin Abi Balta'ah menitipkan surat ini kepada seorang wanita yang akan pulang ke Makkah. Dia titipkan, ini sampaikan kepada si fulan. Nah, kemudian datang Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita tersebut. Nah, ketika mendapatkan wanita tersebut, rombongan yang dipimpin oleh Ali, maka mereka menanyakan kepada wanita, mana surat yang dititipkan kepada engkau? Wanita itu pertama tidak mengaku, enggak ada. Kata Ali, kalau kamu enggak memberikan, maka kami akan geledah kamu. Ya. Buat wanita saat itu, ya, ini sesuatu yang memalukan kalau dia harus digeledah oleh laki-laki. Maka karena ancaman ini, Ali langsung diberikan kemudian surat tersebut. Ketika surat tersebut diberikan, maka Ali pulang ke Madinah. Pulang ke pasukan.
Nah, saat itulah kemudian gempar di pasukan. Bagaimana Hatib bin Abi Balta'a berkhianat, Hatib bin Abi Balta'a membocorkan rahasia kita, dan seterusnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni aqta'unuq hadal murtad." Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang murtad ini, kata Umar bin Khattab. Di sini kita lihat bagaimana Umar bin Khattab menyebutnya murtad. Kenapa? Karena memang amal ini, perbuatan ini adalah perbuatan yang mengeluarkan orang dari agama. Perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam, salah satunya adalah ketika terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir, dia berpihak kepada orang kafir. Ketika terjadi perseteruan antara orang Islam dan orang kafir, maka orang Islam memihak pihak kafir yang merugikan Islam. Itu adalah peristiwa, itu adalah perbuatan yang membuat orang keluar dari Islam, yang bisa membuat orang menjadi murtad. Memberikan pertolongan kepada orang kafir untuk memerangi Islam, itu adalah perbuatan yang membuat orang jadi murtad, keluar dari Islam. Gak peduli karena faktor apapun, tapi dia mensupport kekuatan yang memerangi Islam, maka itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Ini perbuatan salah satu yang membatalkan syahadat, yang menggugurkan syahadat, itu adalah membela orang kafir dan memerangi Islam. Atau dia membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir sehingga orang Islam dirugikan. Ini adalah perbuatan yang membatalkan syahadat, membocorkan rahasia orang Islam kepada orang kafir. Maka Umar bin Khattab langsung mengatakan, biarkan aku memenggal kepala orang murtad ini. Nah, ketika Umar mengatakan seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, melarang. Biarkan aku tanya. Nah, bagaimana sikap Rasulullah SAW ini pun menjadi pelajaran buat kita. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Hatib, apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Kata Hatib, ya Rasulullah, demi Allah, ya, bukan aku ini melakukan karena aku mencintai orang kafir dan membenci Islam. Bukan aku melakukan ini karena aku berpihak kepada orang kafir. Tetapi ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang ada di Makkah dan aku mengkhawatirkan nasib mereka. Itu saja motivasiku. Maka karena kedudukan Hatib bin Abi Balta'a ini yang adalah termasuk pasukan Badar dan kemudian memiliki kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuninya setelah Hatib tersebut bertobat. Maka Allah, sehingga hukuman bagi orang murtad tidak dilakukan saat itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya boleh jadi seseorang itu melakukan amal yang amal tersebut membuat orang itu menjadi murtad, ya. Maka kita katakan perbuatan seperti ini kafir, perbuatan seperti ini murtad, perbuatan seperti ini adalah mengeluarkan orang dari Islam. Tapi tidak boleh serta-merta kita menjatuhkan hukuman si fulan kafir, si fulan murtad. Tidak boleh serta-merta. Harus dilihat dulu kasusnya, didudukkan dulu masalahnya, baru vonis kepada individu itu bisa diberikan. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang tidak gampang-gampang mengkafirkan orang, tidak gampang-gampang menghukumi orang menjadi murtad. Nah, di sini Rasulullah SAW menunjukkan hal itu. Tentang perbuatan Hatib ini adalah perbuatan yang besar dan membatalkan keislaman, iya. Tetapi tidak boleh serta-merta kemudian langsung dihukumi dengan murtad dan langsung dipenggal kepalanya. Tetapi didudukkan dulu masalahnya. Ini pelajaran besar dari peristiwa tersebut. Karena peristiwa ini sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Quran di surat Al-Mumtahanah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Wali itu artinya apa? Ya, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai orang yang dicintai, orang yang kita kasihi, orang yang dan seterusnya.
Jangan kau angkat mereka seperti itu. Kasusnya siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Terhadap siapa? Terhadap kerabatnya yang kafir, yang musyrik, ya, yang dia menganggapnya sebagai wali, ya, dia menganggapnya sebagai orang-orang yang layak terjadi hubungan cinta, kasih dan seterusnya, sehingga sampai terkorbankan prinsip Islam. Ini prinsip dalam Islam. Prinsip dalam Islam bahwa sesungguhnya tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin dan seterusnya. Jangan peduli antum mau dianggap radikal, gara-gara ini radikal, 1000 radikal gak apa-apa, ini Al-Quran. Ya, insya Allah kita mati dalam keadaan radikal bersama Al-Quran. Kalau ini gara-gara radikal ya. Persetan dengan anggapan radikal, masjid radikal, insya Allah antum masuk dengan anggapan liberalmu masuklah neraka. Insya Allah kita dengan radikal kita dan Al-Quran kita masuk jannah insya Allah. Ya, jangan peduli itu urusan kayak begitu itu. Ini adalah ucapan-ucapan yang keluar dari para syayatin, setan-setan yang menganggap seperti itu. Jangan orang yang berbicara jangan mengangkat pemimpin kecuali dari Islam itu radikal. Wallahi insya Allah saya radikal. Katakan seperti itu. Saya radikal, gak peduli mau yang ngomong siapa, gak peduli. Kenapa? Saya radikal bersama Al-Quran. Kalau Al-Quran dianggap radikal, insya Allah saya radikal. Ya, insya Allah siapa ya dianggap radikal, insya Allah ya. Kalau gara-gara membela Al-Quran dianggap radikal, insya Allah kita radikal. Yang ini dianggap radikal yang mengatakan begini, yang bunuh orang di Irian sana itu, di Papua 30 orang pakai senjata, dianggap gak pernah dibilang gerakan radikal itu. Kurang apa lagi begitu ya, gerakan radikalnya jelas, pakai senjata bantai orang lagi di sana ya, TV-nya diam semua gitu. Tapi gara-gara cuman kumpul di Monas ya, yang rumput saja gak rusak dibilang itu orang-orang radikal. Coba ini otaknya orang-orang tolol ya, yang kita diminta untuk seperti itu juga sekarang ini gitu ya. Insya Allah kita katakan kita radikal kalau gara-gara ikut Al-Quran. Kenapa? Karena jelas di petunjuk Al-Quran. Janganlah engkau angkat musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin ya. Kemudian tulquna ilaihim bil mawaddah, dan kamu tunjukkan kepada mereka itu cinta kasih dengan orang-orang kafir. Maka tidak boleh ditunjukkan seperti itu ya. Nah, sampai ila akhir ayat dari surat Al-Mumtahanah tersebut. Nah, inilah salah satu peristiwa yang terjadi pada perjalanan menuju Makkah. Kemudian ada satu lagi terjadi peristiwa, yaitu selama ini ketika Rasulullah SAW di Madinah ada seorang sahabat yang juga menjadi mata-mata Rasulullah SAW dan senantiasa memberikan kabar tentang orang-orang kafir di Makkah. Orang ini Muslim tapi tinggal di Makkah. Siapa bapak sekalian? Masih ingat? Dia adalah pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib selama ini ada di Makkah dan senantiasa memberikan kabar, mengirimkan berita kepada Rasulullah SAW tentang gerakan-gerakan orang-orang kafir. Nah, Abbas kemudian meninggalkan Mekah, keluar dan bergabung bersama pasukan sebelum pasukan ini masuk ke dalam Makkah ya. Para ahli sejarah, orang-orang yang mengarang buku tentang ini mengabarkan bahwa diantaranya ini adalah menunjukkan misi mata-mata di Mekah sudah selesai, misi intelijennya, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib kemudian keluar dari Makkah dan bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Pada suatu malam Abbas keluar keliling, kemudian dia melihat kejauhan ada beberapa orang berbicara. Nah, di antara rombongan tersebut ada Abu Sufyan bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian Abbas mendengarkan suara siapa itu. Nah, kemudian Abbas mengetahui bahwa ini suaranya Abu Sufyan, karena salah satu tokoh tertinggi Quraisy saat itu adalah Abu Sufyan. Kemudian Abbas menyapa dari jauh,
Kemudian mereka, orang-orang tadi itu menyapa Abbas. Engkau siapa? Apakah engkau Abu Fadl? Yaitu gelar dari Abbas. Iya, aku Abu Fadl. Kemudian mereka bertemu. Abbas saat itu mendengarkan, sebelum menyapa itu, bahwa ada pembicaraan di antara orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu terheran-heran. Mereka melihat, jadi di malam harinya Rasulullah SAW memerintahkan orang, sudah mendekati Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka, pasukan itu, untuk menyalakan api sebagai penerangan. Saat itu Abu Sufyan mengatakan, siapa ini? Orang sebesar ini siapa ini? Sebesar apa? Pasukan sebesar ini siapa? Kemudian yang satu mengatakan, oh ini mungkin Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, nah Khuza'ah tidak sebesar ini. Siapa mereka ini? Nah kemudian ketika Abbas datang, mereka bertanya, ya Abbas, siapa mereka ini? Kemudian Abbas mengabarkan bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah SAW bersama pasukannya. Ya. Sebaiknya sekarang kalian, ya, meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ayo kita ke Rasulullah SAW. Saat itu Abbas ketika keluar itu menggunakan keledainya Rasulullah SAW, ya, menggunakan kendaraannya Rasulullah SAW. Nah kemudian kata mereka tidak mau semuanya pulang kecuali Abu Sufyan yang mau. Maka Abu Sufyan dibonceng oleh Abbas sampai kemudian masuk, ya, ke Rasulullah SAW. Sebelum masuk Rasulullah SAW ketemu Umar. Kata Umar, nah ini musuh kita ini. Musuh kita ada di tengah-tengah kita. Dia di tengah-tengah kita tanpa ada perjanjian, tanpa apa. Ayo kita bunuh dia. Kata Umar bin Khattab. Tanpa ada perjanjian, ini musuh besar kita. Dan dalam kondisi perang saat itu. Kemudian kata Abbas, enggak, jangan kau bunuh dulu. Kita akan menghadap Rasulullah. Sehingga kemudian masuklah Abbas radhiyallahu anhu bersama Abu Sufyan dan bersama Umar. Ya, sempat terjadi, ya, adu argumentasi. Kata Umar, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan saya memenggal kepalanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian kata Abbas, ya Rasulullah SAW, ya dengarkan dia akan berbicara apa, gitu. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah ini, sehingga kemudian kata Abbas, ya Umar, seandainya kalau ini adalah dari dari Bani Adi, ya, niscaya engkau tidak akan mau memenggalnya. Karena dia bukan dari Bani Adi, kamu nggak kamu mau memenggalnya. Ya. Kemudian kata Umar, nah kita lihat jawaban Umar. Sekali lagi kita melihat bagaimana contoh dalam al-wala wal bara. Ya. Abbas mengatakan seperti itu karena ini bukan dari Bani Adi kamu ngotot seperti ini. Seandainya dari Bani Adi, kamu pasti gak akan ngotot. Bani Adi adalah sukunya Umar bin Khattab. Kata Umar apa? La ya Abbas, bukan begitu ya Abbas. Wallahi, Islamnya kamu, ya, itu jauh lebih aku sukai daripada Islamnya Khattab. Khattab siapa? Bapaknya Umar. Islamnya kamu lebih aku sukai daripada Islamnya Khattab. Ya. Kenapa? Bukan karena Umar tidak mencintai ayahnya, karena Islammu ini itu lebih membahagiakan Rasulullah SAW karena pamannya Rasulullah. Islammu lebih membahagiakan Rasulullah SAW daripada Islamnya bapakku. Karena itu aku lebih suka Islammu daripada Islamnya ayahku. Masya Allah. Sampai Umar bin Khattab itu frekuensi kecintaannya saja disamakan dengan frekuensi kecintaannya Rasulullah SAW. Inilah al-wala wal bara, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW berdialog dengan Abu Sufyan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah. Celaka engkau ya Abu Sufyan, kata Rasulullah SAW. Ya, apa yang membuatmu tidak mau mengetahui, tidak mau beriman terhadap kalimat la ilaha illallah? Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, wallahi, ya,
laqad dhanantu anna law kana ma'allahi ilahan ghairu laqad aghna anni ba'd. Ya. Kemudian di situ perkataan jawaban Abu Sufyan menunjukkan bahwa dia beriman kepada la ilaha illallah. Ya. Dia beriman kepada la ilaha illallah. Kemudian, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Apa yang membuat kamu enggan tidak mau beriman bahwa aku adalah Rasulullah? Nah, kemudian Abu Sufyan dalam ini agak sedikit ada keengganan, ya. Tapi kemudian Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan kemudian pada peristiwa malam itu masuk ke dalam Islam. Sehingga sebelum pasukan itu sampai ke Makkah, Abu Sufyan sudah memeluk Islam, beriman saat itu. Tetapi keimanan Abu Sufyan ini adalah keimanan orang yang masih baru awal sekali. Masih belum iman itu betul-betul masuk menghujam ke dalam hatinya saat itu. Ya. Kemudian Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah pemimpin, orang besar, dan dia suka dengan kebesaran. Ya. Iman belum masuk betul ke dalam hati, dia suka dengan kebesaran. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang mengangkat derajatnya Abu Sufyan. Kabarkan kepada penduduk Makkah, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, aman. Dan siapa yang berada di dalam masjid, aman. Artinya apa? Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak mengangkat senjata, tidak menghalangi, tidak melawan, aman, dia tidak akan diapa-apakan. Nah, salah satu simbol yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan keamanan itu adalah siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Itu menunjukkan derajatnya Abu Sufyan di hadapan penduduk Makkah. Ya, itu salah satu penghargaan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan saat itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Abbas, ini tempatnya sudah dekat dengan Makkah, besok waktunya pasukan akan masuk ke dalam Makkah. Kata Abu Sufyan, kata Rasulullah SAW kepada Abbas, ya Abbas, berhentikan nanti siapa namanya Abu Sufyan ini di tempat, ada satu tempat yang disebut kalau Rasulullah SAW, tempat yang ada di ketinggian, ya, yang dia bisa memandang pasukan yang bergerak itu. Nah, berhentikan di situ dan biarkan dia melihat pasukan itu masuk ke dalam Makkah. Nah, kemudian ini sini kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW berkomunikasi dengan orang itu luar biasa. Bagaimana Abu Sufyan ini seorang pembesar dan ada cara untuk menundukkan pembesar agar betul-betul keimanan itu masuk ke dalam hatinya. Maka Abu Sufyan kemudian diberhentikan oleh Abbas di situ dan dia melihat pasukan Rasulullah SAW bergerak. Dan saat itu pasukannya Rasulullah SAW 10.000 orang, jumlah yang sangat besar, dan masing-masing suku kabilah yang bergabung dengan pasukan kaum muslimin ini membawa bendera sendiri dengan pakaian sendiri, pakaian perang sendiri. Abu Sufyan melihat dari sebelah kanan berangkat pasukan dengan bendera sendiri dan pakaian sendiri. Abu Sufyan bertanya, siapa mereka itu? Kemudian dijawab oleh Abbas, mereka adalah dari suku Fulan. Kaget Abu Sufyan. Belum selesai, keluar lagi pasukan yang dari sebelah sana. Siapa mereka? Mereka adalah si Fulan. Siapa mereka? Mereka si Fulan. Gak berhenti-berhenti Abu Sufyan tanya ini. Jumlah ini pasukan terus mengalir, gak selesai-selesai. Betapa besar dan penampilan mereka dengan bendera-bendera yang luar biasa. Tapi ini dilihat langsung oleh Abu Sufyan. Ya. Kalau seandainya itu liputan reporter, ya, maka beritanya Muhammad berangkat 100 orang, begitu nanti itu. Bukan 10.000 orang, begitu. Atau gak diliput sama sekali, begitu. Sehingga berangkat dari sana, keluar dari sana, bertanya kepada Abbas, siapa ya Abbas itu?
Ya, itu adalah pasukan dari Garut yang jalan kaki, misalkan. Itu adalah pasukan dari sana yang begini dan seterusnya seperti itu. Nah, demikian. Kemudian sampai kemudian ada pasukan yang mereka tertutup semua tubuhnya dengan baju perang, tidak kelihatan wajahnya, dengan penampilan yang sangat gagah, ya, berjalan. Kemudian Abu Sufyan tanya, "Ya Abbas," dia bilang, "siapa itu mereka itu?" Katanya. Kemudian dijawab oleh Abbas, mereka itu adalah al-muhajirin wal ansar, dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian saat itulah Abbas berkata, "Wallahi ya Aba Fadl, laqad asbaha mulku ibni akhika al-yawm 'aziman." Wahai Aba Fadl, yaitu siapa? Abbas, betapa kerajaan keponakanmu ini sekarang sudah betul-betul luar biasa besarnya. Betapa kerajaan ini sudah betul-betul besar. Nah, disitulah ya salah satu ketika orang melihat bahwa pendukung al-haq itu besar, ya, maka itu akan menggentarkan musuh. Kalau pendukung al-haq itu besar, maka akan menggentarkan musuh. Padahal itu adalah 10.000, tapi 10.000 saat itu besar. Ya, jumlahnya nggak sampai 10 juta atau 13 juta, berapa kemarin di Monas ya? Nah, nggak sampai segitu. Ya. Tapi itu menggetarkan musuh. Ya, dan itu difahami betul orang-orang kafir. Makanya orang kafir kalau ada pendukung al-haq itu ada jumlah besar, mereka akan mengecilkan jumlahnya, atau supaya dianggap gak ada, ya, supaya dianggap gak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi antum bisa membayangkan, ya, kalau kira-kira ya media-media yang ada sekarang ini ada di zaman dahulu, kira-kira berpihak kepada siapa? Kepada Abu Jahal, ya, kepada munafikin, atau kepada Rasulullah SAW? Ya. Dari situ supaya kita tahu itu, bahwa kita ada di medan mana, mereka ada di medan mana, gitu, ya. Supaya kita tahu. Ya. Kemudian perkataan Abu Sufyan tadi kepada Abbas dijawab oleh Abbas. Ya. La, ya, ini bukanlah kerajaan. Ini adalah bukanlah kerajaan. Qala qultu ya Abu Sufyan, ya, innaha nubuwah. Ketahuilah bahwa ini adalah risalah kenabian, bukan kerajaan. Ya. Nah, itulah yang kemudian membuat Abu Sufyan semakin mantap bahwa sesungguhnya saya beriman kepada Rasulullah, dan saya bukanlah bersama orang-orang yang lemah, tetapi bersama kekuatan yang besar. Ya. Nah, inilah salah satu cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menundukkan hatinya petinggi Quraisy saat itu, ya, sehingga kemudian pasukan ini masuk ke dalam Mekah. Bagaimana pasukan ini masuk dalam Mekah, apa kejadiannya nanti dan seterusnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan.